Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Aprianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Di era modern ini, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan istilah iptek berjalan sangat pesat. Dampaknya begitu besar terhadap peradaban manusia. Namun, kemajuan iptek tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dalam ruang budaya dan nilai-nilai masyarakat. Karena itu, kemajuan teknologi harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, dan budaya agar tidak justru merugikan manusia itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai itu bersumber dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman agar pengembangan ilmu dan teknologi tetap selaras dengan kemanusiaan, keadilan, serta tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Di sini, saya juga akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek, alasan diperlukannya Pancasila dalam pengembangan ilmu, ilustrasi karakter keilmuan berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan tertutup, melainkan dinamis dan reformatif. Artinya, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Ada 4 konsep utama. Yang pertama, setiap ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila harus menjadi faktor internal dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, Pancasila menjadi rambu normatif yang mengendalikan arah perkembangan ilmu agar tetap sesuai jati diri bangsa. Yang keempat, pengembangan ilmu harus berakar pada budaya nasional atau disebut juga indigenisasi ilmu, mempribumikan ilmu agar sesuai konteks Indonesia. Penjelasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, mempermudah komunikasi, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi hidup. Namun, jika tidak dibarengi dengan dasar moral dan nilai Pancasila, teknologi bisa menjadi bumerang. Kita bisa melihat contohnya dalam penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, hingga pergeseran moral generasi muda. Semua ini menunjukkan pentingnya landasan Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kemajuan iptek harus membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih adil dan beradab, bukan sebaliknya. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, bangsa Indonesia dapat mengembangkan teknologi secara beretika, mandiri, dan bermartabat. Selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga, alasannya diperlukannya Pancasila dalam pengembangan ilmu, yaitu kemajuan ilmu dan teknologi seringkali membawa dampak
negatif seperti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, menurunnya nilai sosial dan gotong royong, meningkatnya sifat individualis dan materialitas. Karena itu, Pancasila diperlukan untuk menyeimbangkan antara kemajuan material dan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan sosial, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar. Kita tidak hanya menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral. Yang keempat yaitu ilustrasi karakter keilmuan berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasikan ke dalam dunia pendidikan dan penelitian. Di perguruan tinggi, misalnya, mahasiswa dan dosen bukan hanya dituntut cerdas tetapi juga berkarakter dan beretika. Revitalisasi nilai Pancasila bisa dilakukan dengan menanamkan semangat nasionalisme, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual dalam setiap kegiatan ilmiah. Dengan begitu, ilmu pengetahuan yang dikembangkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau ekonomi, tetapi untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Dan penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Sumber historis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pengembangan ilmu harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sesuai Pancasila. Sumber sosiologis terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang menolak teknologi yang membahayakan manusia seperti penolakan PLTN di Muria. Ini menunjukkan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan. Sumber politisnya terwujud dalam kebijakan pemerintah dan para intelektual yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam arah pembangunan nasional dan pendidikan. Nah, itu dia penjelasan dari Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila menjaga agar perkembangan kita tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan, moral, dan spiritual bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh negatif globalisasi yang dapat mengikis gotong royong, solidaritas, dan religiusitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengembangan ilmu dan teknologi harus sejalan dengan sila-sila Pancasila agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju secara teknologi tetapi tetap beradab, bermoral, dan bermartabat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.